Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami telah berulang tahun yang ketiga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ridho dan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kami dalam memperbaiki situasi bangsa dan negara Indonesia. 18 Agustus 2020 adalah deklarasi kami di Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi ada dua tokoh proklamator di sana, yaitu Soekarno dan Hatta. Namun fenomena rezim Jokowi ini seperti menghilangkan satu tokoh proklamator Hatta, sehingga di mana-mana sekarang dibangun patung-patung Soekarno. Padahal tokoh proklamator adalah Soekarno-Hatta. Soekarno sendiri tentu tidak bisa disebut proklamator. Karena berdua seharusnya. Soekarno bisa diberi warna dan citra beragam. Di samping sebagai pejuang bangsa, ia juga adalah Bapak Nasakom. Karena ia yang memperkenalkan nasionalis, agama, dan komunis. Bahkan dalam sejarahnya, ia memproteksi Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu kami pada tuntutan yang ke-6 dari 8 tuntutan menegaskan bahwa penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, MPR, tidak boleh memberi ruang kepada kebangkitan komunisme, ideologi anti Pancasila, dan separatisme. Itu poin satunya. Berkaitan dengan poin 6 tuntutan. Yang kedua adalah bahwa harus menghentikan stigmatisasi kelembagaan keagamaan, radikalisme, intoleransi, bahkan ekstremisme. Dan yang ketiga, menegakkan ekonomi dan politik luar negeri yang bebas aktif, tidak boleh bertekuk lutut kepada suatu negara. Maka poin ini menjadi sangat penting. Soal komunisme adalah bahaya laten. Bulan Mei, Juni, Juli 2020, sebelum kami mendeklarasikan bulan Agustus 2020, itu fase pembahasan rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila yang sebenarnya halawan ideologi Pancasila. Pancasila diganggu, digerus oleh paham yang sangat berbau komunisme melalui proses legalisasi itu. Ada Trisila, ada Ekasila, gotong royong. Dan gotong royong ini menjadi ideologi yang dulu waktu sidang konstituante di Bandung 1956 itu didukung sebagai ideologi oleh PKI. Insinyur Sakirman mewakili PKI menegaskan persetujuan serta perjuangannya agar ideologi itu satu sila saja, gotong royong. Tapi alhamdulillah RUU HIP gagal oleh perjuangan umat Islam antara lain. Tapi sekarang ini muncul lagi. Karena itu menjadi warna dari rezim Jokowi. Ada Kepres 17 tahun 2022. Pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada Inpres 2 tahun 2023. Soal pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM.
dan ada Kepres nomor 4 mengenai pembentukan tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat. Di sana HAM berat memang bukan hanya satu kasus. Ada di Tanjung Priuk, ada Banyuwangi, ada Semanggi, Trisakti. Tapi sebetulnya agenda terselubungnya adalah soal peristiwa 1965. Sehingga maknanya adalah bagaimana menyantuni, bagaimana memulihkan kembali, bagaimana melindungi, serta mengangkat harkat dari aktivis PKI dan keluarga PKI. Bahkan di dalamnya ada nuansa permohonan maaf, penyesalan rezim Jokowi terhadap para korban yang disebut korban peristiwa 6566, yang dianggap korban adalah justru PKI, dan yang menjadi penyebab atau pelaku adalah TNI dan umat Islam. Saya kira inilah warna rezim Jokowi, sehingga pantas kalau kami menegaskan tentang tuntutannya. Jangan memberi ruang bagi kebangkitan komunisme. Poin 3-nya adalah soal bebas aktif ekonomi dan politik luar negeri kita. Karena ekonomi dan politik luar negeri sudah berpihak kepada satu negara, sudah bertekuk lutut pada satu negara. Negara itu adalah Republik Rakyat Cina. Buktinya pada bulan Juli akhir kemarin, Jokowi dan tim diundang oleh Xi Jinping ke Chengdu RRC, membuat kerjasama ekonomi yang membahayakan negeri Indonesia. Karena dari ekonomi bisa menjadi penjajahan politik ke depannya. Dan itu telah terasa oleh kita bagaimana intervensi, dominasi, hegemoni mulai bergerak dari kekuatan luar Republik Rakyat Cina terhadap Indonesia. Bahkan poin 6 dari MOU atau kebersamaan Indonesia-Cina adalah two countries, twin pact. Jadi begitu eratnya Indonesia dengan Cina yang dibawa oleh rezim Jokowi ini, sehingga dianggap sebagai satu taman kembar dari dua negara. Bahaya sekali ini. Oleh karena itulah maka kita ingat dulu waktu zaman PKI, Aidit diundang oleh Mao Zedong ke Peking membicarakan tentang masa depan Indonesia pasca Soekarno. Jangan-jangan juga Jokowi diundang sekarang ke Cina untuk membicarakan juga bagaimana Indonesia pasca Jokowi. Dulu yang ditakuti adalah kekuatan kanan dipimpin oleh Nasution. Wallahu alam sekarang juga ada yang ditakuti tentu saja oleh rezim ini dan oleh PKI, Neo, dan oleh Cina. Siapa yang akan memimpin negeri Indonesia ini setelah Jokowi? Oleh karena itulah maka betapa strategisnya tuntutan dari kami ini. Mudah-mudahan kami tetap menjadi kekuatan yang memberi semangat koalisi rakyat bersama, dan menjadi kekuatan yang memberi semangat juga untuk adanya aksi-aksi nyata dalam rangka menyelamatkan Indonesia, dan semangat terus untuk beroposisi lawan kezaliman, lawan ketidakjujuran, lawan ketidakadilan, lawan rezim otoriter, kleptokrasi, oligarki, tirani, dan penyalahguna dari kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat. Kami tetap berjaya. 3 tahun telah dijalankan
4 tahun, 5 tahun, selamanya kami akan menjadi kekuatan bangsa ini yang menyelamatkan negeri Indonesia. Racikan Berita